Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah kriminal nyata lainnya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa terus berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada tahun 2011, Juraida menikah dengan seorang hakim ternama di Pengadilan Negeri Medan bernama Jamaluddin. Pernikahan ini bukanlah pernikahan pertama bagi keduanya. Juraida merupakan janda beranak satu yang berasal dari Aceh, sedangkan Jamaluddin seorang duda beranak dua yang memiliki kehidupan yang mapan. Pada awalnya, Juraida Hanum hidup sederhana sebagai ibu rumah tangga. Namun kehidupannya berubah setelah menikah dengan Jamaluddin. Juraida berubah menjadi ibu-ibu dari kalangan elit. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah mewah milik Jamaluddin di Komplek Royal Monaco, salah satu kawasan elit di Medan. Dari pernikahannya dengan Jamaluddin, Juraida dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kansa. Hal ini menjadi lengkap dengan kehadiran anak Juraida dari pernikahan sebelumnya. Sedangkan dua anak Jamaluddin sudah dewasa dan tinggal di luar kota. Satu bekerja sebagai dokter dan satu masih kuliah di Jakarta. Kehidupan Juraida seperti dongeng. Tinggal di rumah mewah yang dilengkapi berbagai fasilitas. Juraida juga disediakan mobil mewah dilengkapi dengan sopir yang siap mengantar kemanapun dia ingin pergi. Juraida juga dipercaya mengelola bisnis kebun kelapa sawit yang didanai oleh suaminya. Dari luar, kehidupan rumah tangga mereka terlihat harmonis dan penuh kemewahan. Tapi di balik kemewahan itu, kehidupan rumah tangga mereka mulai retak. Juraida yang awalnya adalah hanya ibu rumah tangga biasa dan penuh kasih sayang kepada keluarga, mulai mengkontrol Jamaluddin dan meminta lebih dari apa yang sudah diberikan. Jamaluddin yang merasa terkekang mulai bosan dan mencari hiburan di luar. Perselingkuhan pun tidak dapat dihindari. Namun Juraida bukanlah seorang wanita bodoh yang bisa ditipu. Juraida mulai curiga dengan gerak-gerik Jamaluddin dan mulai mencium gelagatnya. Juraida meminta bantuan sopir pribadinya untuk mengikuti Jamaluddin kemanapun dia pergi, memantau setiap gerak-geriknya. Setiap keluar rumah, Jamaluddin merasa setiap gerakannya ada yang memantau dan mulai kehilangan kebebasan. Dia tahu pasti ini perbuatan istrinya. Ketegangan dalam rumah tangga mereka pun semakin menjadi. Jamaluddin yang awalnya sangat menikmati kehidupan rumah tangga bersama Juraida, kini dia merasa seperti tahanan. Jamaluddin ingin hidup bebas. Dia tidak bahagia jika harus hidup seperti ini terus. Jamaluddin pun mengambil keputusan besar. Dia ingin menceraikan Juraida secepatnya. Bahkan Jamaluddin diam-diam sudah menyewa seorang pengacara untuk mengurus perceraiannya. Juraida mengetahui hal tersebut dan dia tidak akan melepaskan suaminya begitu saja. Ketika Jamaluddin mengutarakan niatnya untuk bercerai, Juraida menolaknya secara tegas. Bukan karena Juraida masih mencintai suaminya, tapi dia menolak berpisah karena Juraida takut kehilangan harta milik suaminya, takut kehilangan kehidupan mewah yang selama ini telah dia jalani. Meskipun pernikahannya sudah berantakan, tapi Juraida akan tetap bertahan demi harta. Di tengah kebingungannya akan nasib pernikahannya dan dirinya, Juraida mulai sering curhat kepada sopir pribadinya yaitu Liber Junianto Hutasoid. Awalnya hanyalah curhatan biasa, tapi lama-kelamaan curhatan tersebut mengarah ke sesuatu hal yang mengerikan. Juraida meminta Liber untuk menghabisi nyawa suaminya. Juraida menjanjikan uang imbalan sebesar 100 juta rupiah kepada Liber, namun Liber menolak permintaan tersebut. Selain meminta Liber untuk menghabisi nyawa suaminya, Juraida juga pernah mengajak Liber untuk menemui dukun guna meminta bantuan untuk mengakhiri hidup suaminya. Niat Juraida pun untuk sementara waktu dia batalkan karena tidak ada orang yang mau diajak bekerja sama. Namun semua berubah ketika Juraida bertemu dengan seorang pria pada tahun 2018. Dia adalah Jeffrey Pratama, seorang caleg gagal.
Mereka bertemu secara kebetulan di sekolah anak mereka yang ternyata bersekolah di tempat yang sama. Dari pertemuan itu, mereka berdua sering terlibat percakapan sederhana mengenai anak mereka di sekolah. Namun lama-kelamaan hubungan mereka jadi semakin dekat. Jeffrey menjadi tempat curhat soal kehidupan rumah tangga Zuraida. Zuraida mengaku sering diselingkuhi oleh suaminya. Hubungan Zuraida dan Jeffrey mulai berkembang lebih jauh. Setahun berlalu, hubungan Zuraida serta Jeffrey bukan lagi sekadar perselingkuhan biasa. Mereka sudah sering bertemu dan sering melakukan hubungan intim beberapa kali, bahkan di dalam mobil. Zuraida dan Jeffrey bahkan sudah memiliki perencanaan untuk masa depan mereka. Namun ada satu hal yang menjadi penghalang, yaitu Jamaluddin, suami Zuraida. Selama suaminya masih hidup, rencana itu tidak akan bisa terwujud sepenuhnya. Pada awal November 2019, sekitar pukul 11 siang, Zuraida bertemu dengan Jeffrey di Cafe Everyday Jalan Ring Road, Kota Medan. Zuraida curhat perihal permasalahan rumah tangganya kepada Jeffrey. Pengakuan Zuraida dirinya sering diselingkuhi oleh suaminya. Zuraida mengaku sempat meminta cerai, tetapi sang suami tidak setuju karena malu mengingat profesinya sebagai hakim. Karena itu Zuraida meminta tolong kepada Jeffrey untuk menghabisi nyawa suaminya. Rasanya mau mati saja karena banyak permasalahan yang dihadapi selama bersama dia. Lebih baik dia mati atau saya yang mati, ungkap Zuraida. Jeffrey menyarankan Zuraida untuk bercerai saja. Namun Zuraida meyakinkan Jeffrey jika suaminya telah tiada, maka seluruh harta milik suaminya itu akan jatuh ke tangan istri sahnya yang tak lain adalah dirinya. Dan rencana masa depan mereka pun akan berjalan lancar. Jeffrey yang sudah terlanjur jatuh hati kepada Zuraida pun menyetujui permintaan Zuraida untuk menghabisi nyawa Jamaluddin. Jeffrey menyarankan adiknya sendiri, Reza Pahlavi, untuk ikut melancarkan aksi mereka. Reza bukanlah seorang kriminal berpengalaman. Dia hanya seorang penjaga warung yang sedang kesulitan keuangan. Pada 24 November 2019, sekitar pukul 7 malam, Jeffrey menemui Reza yang juga adik tirinya di warung tempat usahanya di kawasan Jalan Setiabudi Ujung, Medan, dengan mengendarai mobil Toyota Calya putih. Jeffrey bertemu Reza dan menceritakan semua keluh kesah Zuraida. Jeffrey meminta Reza untuk bertemu dengan Zuraida untuk mendengarkan semua permasalahan rumah tangga yang dihadapi Zuraida. Pada 25 November 2019 pukul 11 siang, Reza bertemu dengan Jeffrey dan Zuraida di The Coffee Town, Jalan Ngumban, Surbakti. Di sanalah Zuraida menceritakan segala permasalahan rumah tangganya. Zuraida juga meminta bantuan Reza untuk menghabisi nyawa suaminya. Setelah mendengarkan penjelasan Zuraida, Reza tidak langsung menuruti permintaannya, tapi mempertanyakan maksud dan tujuan Zuraida. Betul itu, Kak. Nanti kakak cuma manfaatin Bang Jeffrey. Tahu saya, Bang Jeffrey orangnya lurus, gak neko-neko dari dulu. Kakak serius, gak nyuruh kayak gitu? Iya, serius. Memang rencana kami mau nikah sama Bang Jeffrey bukan main-main. Selama ini kakak sudah gak tahan, ucap Zuraida. Zuraida mengaku sudah lama memendam sakit hati kepada sang suami. Reza pun ditawari uang sebesar 100 juta rupiah dan umroh jika dia mau menerima tawaran tersebut. Reza pun menuruti permintaan Zuraida. Namun Reza kembali mempertanyakan keseriusan Zuraida atas hubungannya dengan abang tirinya tersebut. Iya kak, mau. Tapi kakak serius kan sama Bang Jeffrey? Nanti cuma manfaatin kami. Zuraida kemudian meminta Jeffrey untuk bicara. Jeffrey mengatakan bahwa apa yang disampaikan Zuraida adalah benar. Mereka pun merencanakan pengeksekusian terhadap Jamaluddin. Zuraida menyampaikan akan menjemput Jeffrey dan Reza sekitar pukul 7 malam di Pasar Johor, lalu menuju ke rumahnya di perumahan Royal Monaco Blok B nomor 22, Kelurahan Gedung Johor, Medan Johor. Aku jemput jam 7 malam, terus habis itu kalian kubawa ke rumah. Nanti sampai di rumah kalian sembunyi di lantai 3, dan nanti ku miss call baru kalian eksekusi, perintah Zuraida. Rencana eksekusi pun dimatangkan. Zuraida mengatakan kamar tidak akan dikunci. Kain sudah aku siapkan di atas pinggir tempat tidur. Nanti satu orang yang bekap mulut dan hidung pakai kain, sedangkan satu orang lagi pegang tangan dan badan. Nanti aku menahan kaki.
Kematian sang suami dirancang seakan-akan karena sakit jantung. Guna persiapan, Juraida memberikan uang sebesar 2 juta rupiah kepada Reja untuk membeli perlengkapan berupa masker, sarung tangan, sepatu, jaket, handphone beserta kartunya. Pada 26 November pukul 2 siang, Reja membeli 2 handphone dengan harga masing-masing Rp175.000 di salah satu toko ponsel Jalan Flamboyan Raya. Setelah membeli handphone pada pukul setengah 3 sore, Reja membeli 2 pasang sepatu seharga Rp360.000 di Pasar Melati. Reja juga membeli 2 pasang sarung tangan kain berwarna abu-abu seharga Rp20.000 dan 2 masker seharga Rp20.000 di Jalan Bunga Sakura. Selain itu, Reja juga membeli 2 jaket coklat dan hitam seharga Rp360.000. Kemudian Reja membeli 2 helm merah dan hitam seharga Rp340.000 di Jalan Gagak Hitam. Reja membeli SIM card yang sudah diregister penjualnya dan setelah itu pulang ke rumahnya. Jeffrey lalu datang ke rumah Reja di kawasan Jalan Silange, Simpang Selayang untuk mengambil 2 handphone yang dibeli sebelumnya dan sudah dipasangi SIM card. Jeffrey datang bersama Juraida ke Vika Coffee Sinabung di perumahan Mercy dengan menggunakan mobil Camry. Di kafe tersebut, Jeffrey memberikan 1 unit handphone yang dibeli Reja dan sudah dipasangi SIM card kepada Juraida. Pada tanggal 28 November 2019, 3 hari sebelum perceraian yang direncanakan terjadi, Juraida, Jeffrey, dan Reja sudah benar-benar siap menjalankan aksi mereka. Pada pukul 7 malam, Jeffrey dan Reja dijemput dengan mobil Toyota Camry bernomor BK78JH oleh Juraida Hanum di Pasar Johor, Medan, menuju rumah Juraida dan langsung masuk garasi. Kondisi saat itu garasi Juraida sudah terbuka. Jeffrey dan Reja langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju lantai 3. Pada saat itu, Jamaluddin belum pulang dari kantornya. Juraida menyembunyikan Reja dan Jeffrey di lantai 3 rumahnya. Di rumah itu juga ditempati oleh 2 anaknya Jamaluddin dari istri pertama. Mereka adalah Kenny dan Rajid. Namun pada saat itu, Kenny dan Rajid sedang tidak berada di rumah. Alhasil di rumah itu hanya ada Jamaluddin, Juraida, dan anaknya yang masih berusia 7 tahun. Sekitar pukul 8 malam, Jamaluddin akhirnya pulang ke rumah. Mereka makan bersama. Hingga saat ini tak ada satupun yang mencurigai gerak-gerik Juraida. Dia benar-benar tenang, seakan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Namun sebuah kejadian tak terduga terjadi. Pada pukul 9 malam, adik Juraida datang dan memutuskan menginap di rumah mereka. Ini bukan hal aneh, karena adiknya memang sering bermalam di rumah itu dan tidur di kamar tamu di lantai 1. Situasi ini sedikit di luar rencana, tapi Juraida tetap tenang. Pada pukul 10 malam, Juraida membawa anak bungsunya tidur di kamar mereka. Anak ini memang selalu tidur bersama Juraida dan Jamaluddin di kamar utama di lantai 2. Sekitar pukul 11 malam, Jamaluddin akhirnya menyusul tidur. Tengah malam berlalu, dan saat jarum jam menunjukkan pukul 1 dini hari, Juraida memulai aksinya. Pada pukul 1 dini hari, Juraida naik ke lantai 3 dan memberi petunjuk kepada Jeffrey dan Reja untuk turun dan menuju kamar Juraida. Di dalam kamar, Jamaluddin memakai sarung dan tidak memakai baju, sedangkan Kanza, anak Juraida dan Jamaluddin yang berusia 7 tahun, sedang tidur. Posisi Juraida di tengah, di antara Kanza dan Jamaluddin. Reja mengambil kain dari pinggir kasur Jamaluddin, kemudian berjalan dan berdiri tepat di hadapan kepala Jamaluddin. Dengan kedua tangan sudah memegangi kain untuk melakukan pembekapan di bagian hidung dan mulut Jamaluddin. Jeffrey naik ke atas kasur, berdiri tepat di atas Jamaluddin dan memegang kedua tangan Jamaluddin di samping kanan dan kiri badan Jamaluddin. Juraida berbaring di samping kiri Jamaluddin sambil menindik kaki sang suami dengan kedua kakinya. Juraida juga menenangkan Kanza yang terbangun untuk tidur kembali pada saat eksekusi berlangsung. Setelah Jamaluddin tidak bergerak, Jeffrey dan Reja mengecek bagian perut apakah ada pergerakan tanda bernapas. Setelah yakin Jamaluddin sudah meninggal dunia, Juraida memerintahkan Jeffrey dan Reja untuk kembali menunggu di lantai 3. Awalnya Juraida ingin membuat skenario agar seolah-olah suaminya meninggal akibat serangan jantung. Dengan begitu semua tampak seperti
seperti kematian alami. Namun skenario itu pun gagal karena Juraida melihat ada luka lebam di wajah Jamaluddin. Juraida pun takut jika luka lebam itu dapat membongkar penyebab kematian sang suami. Akhirnya Juraida membuat skenario Jamaluddin meninggal akibat kecelakaan dalam perjalanan ke kantor. Pada pukul 3 pagi, Juraida pindahkan Kanza ke kamar Shakira, kakak sambung Kansa. Juraida lalu kembali naik ke lantai 3 dan mengajak Jeffrey dan Reja ke kamar tidur di lantai 2. Juraida menyusun skenario baru. Dia memerintahkan Jeffrey dan Reja menyingkirkan jasad Jamaluddin dengan mobil Toyota Land Cruiser milik pria itu ke kawasan Brastagi atau Belawan dan membuatnya seolah-olah mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat itu jam menunjukkan pukul 3:30 pagi. Jeffrey ingin agar jasad Jamaluddin disingkirkan saat itu juga, tetapi Juraida menolak sebab menurutnya Jamaluddin tidak pernah keluar rumah jam segitu. Bisa-bisa satpam perumahan curiga. Mereka pun menunggu. Saat itulah Juraida mempersiapkan segalanya. Pada pukul 4 subuh, Juraida mengganti pakaian Jamaluddin dengan seragam senam Jumat. Mengingat hari Jumat adalah olahraga setelah sebelumnya Juraida ingin memakaikannya batik. Jeffrey dan Reja memakaikan Jamaluddin baju lengan panjang olahraga Pengadilan Negeri Medan berwarna hijau dengan posisi didudukan. Sedangkan Juraida memakaikan jasad suaminya celana panjang hijau olahraga Pengadilan Negeri Medan. Jeffrey, Reja, dan Juraida mengangkat jasad Jamaluddin turun ke lantai 1 dan memasukkannya ke dalam mobil milik Jamaluddin, yaitu Toyota Land Cruiser Prado BK77 HD. Melewati pintu kanan belakang dengan posisi berbaring di kursi baris kedua dengan kepala di sebelah kanan. Jeffrey mengemudikan Toyota Land Cruiser diikuti Reja yang mengendarai sepeda motor. Awalnya mereka berencana membawa Jamaluddin ke Brastagi dan menciptakan kecelakaan di sana. Namun jalanan macet membuat rencana itu batal. Juraida pun memberikan perintah baru, membawa mobil ke kawasan kebun sawit di Kutaling Baru, Deli Serdang, tempat yang lebih sepi dan minim saksi. Pada pukul 6:30 pagi, sesampainya di lokasi pembuangan, Reja yang mengendarai sepeda motor melihat ada jurang dan berhenti. Jeffrey yang melihat Reja berhenti langsung menuju ke pinggir jurang dan lompat dari mobil Land Cruiser Prado dalam kondisi mobil menyala persneling pada posisi D. Kemudian mobil Land Cruiser Prado bernomor BK77HD berjalan secara otomatis masuk ke dalam jurang kebun sawit. Mereka kemudian meletakkan tubuh Jamaluddin di jok baris kedua dan meninggalkan mobil begitu saja, berharap kejadian ini akan tampak seperti kecelakaan biasa. Jeffrey langsung naik ke sepeda motor Reja karena ketakutan apabila ada yang melihat kejadian tersebut. Jeffrey dan Reja langsung bergerak meninggalkan lokasi tanpa melihat bagaimana kondisi mobil korban. Sementara itu di rumah, Juraida tampak menjalani hari-harinya dengan tenang. Dia menyiapkan sarapan seperti biasa, membangunkan anaknya lalu mengantarnya ke sekolah tanpa memperlihatkan sedikitpun kegelisahan. Kepada tetangga, dia bahkan masih sempat tersenyum dan berbasa basi ringan, seolah-olah tidak ada sesuatu yang janggal atau berat yang sedang membebani pikirannya. Tak seorang pun menyangka bahwa di balik ketenangannya, dia sebenarnya menyimpan sebuah rahasia besar yang sebentar lagi akan terbongkar. Namun ketenangan semu itu mulai runtuh ketika siang hari. Sejumlah warga yang melintas di kawasan perkebunan sawit dikejutkan oleh pemandangan tidak biasa. Sebuah mobil terparkir dalam kondisi ringsek di tepi jalan, seolah baru saja mengalami kecelakaan hebat. Rasa penasaran membuat beberapa warga mendekat, dan di sanalah mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Sesosok tubuh tak bernyawa tergeletak di kursi kedua belakang mobil tersebut. Kecurigaan pun langsung muncul. Bagi warga, pemandangan itu terasa aneh. Jika benar mobil tersebut mengalami kecelakaan, mengapa pengemudinya justru ditemukan di kursi belakang, bukan di depan kemudi? Merasa ada sesuatu yang tidak wajar, mereka segera menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan temuan itu. Tak lama kemudian, petugas kepolisian tiba di lokasi. Setelah melakukan pemeriksaan awal, mereka pun merasakan kejanggalan yang sama. Posisi korban, kondisi kendaraan,
jalan hingga minimnya jejak tabrakan membuat mereka yakin bahwa ini bukanlah kecelakaan biasa. Dugaan adanya tindak kriminal mulai menguat dan lokasi kejadian segera dipasangi garis polisi. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan proses identifikasi. Tak butuh waktu lama bagi pihak medis untuk memastikan identitas korban. Sosok yang ditemukan itu ternyata adalah Jamaluddin, seorang hakim berpengaruh di Pengadilan Negeri Medan. Begitu identitas korban terkonfirmasi, kabar duka itu langsung disampaikan kepada keluarga. Pihak kepolisian pun segera menghubungi Juraida, sang istri. Mendengar kabar suaminya ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, Juraida tampak terkejut dan langsung bergegas menuju Rumah Sakit Bayangkara. Di depan semua orang, dia berusaha menampilkan ekspresi sedih dan terpukul. Namun bagi penyidik yang jeli, sikapnya mulai menyimpan tanda tanya. Sesampainya di rumah sakit, Juraida langsung berlari menuju ruang jenazah dengan wajah panik dan mata yang berlinang. Begitu melihat tubuh suaminya yang terbujur kaku di atas ranjang pemeriksaan, tangisnya pun pecah sejadi-jadinya. Dia meratap pilu, memeluk tubuh Jamaluddin sambil berteriak histeris, seolah-olah separuh jiwanya ikut hilang bersama kepergian sang suami. Adegan itu membuat siapapun yang menyaksikannya ikut terenyuh. Beberapa kerabat menunduk haru, sementara petugas rumah sakit berusaha menenangkan Juraida yang tak henti-hentinya menangis. Bagi orang-orang di sekitar, kesedihan itu terlihat begitu nyata. Seorang istri yang kehilangan cinta sejatinya dalam tragedi kecelakaan yang mengenaskan. Namun di balik layar kesedihan itu, aparat kepolisian justru mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Awalnya kasus ini memang dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas biasa. Namun semakin lama diamati, semakin banyak hal yang tidak masuk akal. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, posisi tubuh Jamaluddin ditemukan di kursi belakang mobil, bukan di kursi pengemudi sebagaimana mestinya. Hal itu memunculkan pertanyaan besar di benak para penyidik. Jika Jamaluddin mengemudi, bagaimana mungkin tubuhnya bisa berpindah ke kursi belakang tanpa adanya tanda-tanda evakuasi atau benturan yang cukup kuat. Selain itu, tidak ada satupun jejak orang lain di sekitar lokasi kejadian. Tidak ada sidik jari asing. Tidak ada jejak kaki yang mencurigakan. Bahkan barang-barang pribadi korban pun masih utuh. Semua itu menambah keyakinan polisi bahwa mobil tersebut sengaja diletakkan di sana untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekedar kecelakaan. Meski begitu, pada tahap awal penyelidikan, Juraida belum menjadi pusat perhatian. Bagi aparat, dia hanyalah seorang istri yang sedang berduka mendalam, bukan seseorang yang patut dicurigai. Polisi hanya melihatnya sebagai saksi yang mungkin dapat memberikan informasi tambahan tentang keseharian korban sebelum meninggal. Beberapa hari kemudian, penyidik mulai memanggil Juraida untuk memberikan keterangan resmi. Di ruang pemeriksaan, dengan suara pelan dan mata yang masih tampak sembab, dia menjelaskan bahwa pagi hari sebelum kejadian, Jamaluddin sempat berpamitan padanya seperti biasa. Menurut pengakuannya, sang suami pergi untuk mengikuti kegiatan senam pagi sebelum berangkat ke kantor di Pengadilan Negeri Medan. Dia bahkan menambahkan tidak ada tanda-tanda aneh atau pertengkaran di antara mereka pagi itu. Semuanya terasa normal. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, Juraida juga menambahkan sebuah detail yang tampak meyakinkan. Dia menyebutkan bahwa pagi itu, sebelum berangkat, Jamaluddin sempat mengatakan hendak menjemput seseorang di Bandara Kuala Namu. Ketika penyidik bertanya siapa orang yang dimaksud, Juraida menjawab dengan jujur bahwa dia tidak tahu pasti. Suaminya hanya menyebut seorang rekan, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Keterangan itu terdengar masuk akal. Tidak ada nada gugup dalam suaranya. Tidak ada perubahan ekspresi yang mencurigakan. Dia menjawab setiap pertanyaan dengan tenang. Wajahnya tetap tampak berduka, dan suaranya bergetar seolah masih belum sepenuhnya menerima kenyataan bahwa suaminya telah tiada. Bagi penyidik yang mendengarnya, semua terlihat alami. Tidak ada yang menandakan bahwa perempuan itu sedang berbohong. Di luar ruang pemeriksaan, Juraida bahkan tampak terus menerima kunjungan dari kerabat, rekan kerja suami, dan tetangga yang datang untuk menyampaikan bela sungkawa.
Mereka bergantian memeluk dan menguatkannya. Polisi mulai memeriksa setiap detail kecil dari kasus tersebut, termasuk kondisi mobil, posisi tubuh korban, hingga kemungkinan penyebab kematian. Sebagai bagian dari prosedur standar, mereka pun meminta izin kepada keluarga Jamaluddin untuk melakukan otopsi. Awalnya keluarga menerima permintaan itu dengan lapang dada. Akan tetapi di antara mereka hanya satu orang yang menolak dengan keras, yaitu Juraida. Dengan nada tegas, dia menyatakan bahwa tubuh suaminya sudah cukup menderita dan tidak perlu lagi disakiti dengan proses otopsi. Melihat adanya kejanggalan dari sikap Juraida, pihak kepolisian semakin yakin bahwa otopsi adalah langkah yang mutlak diperlukan. Meski sempat mendapat penolakan, akhirnya tubuh Jamaluddin dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan pemeriksaan forensik menyeluruh. Beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan medis pun keluar, dan temuan itu benar-benar mengguncang semua pihak. Jamaluddin ternyata tidak meninggal karena kecelakaan seperti yang selama ini diduga. Tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda cedera parah akibat benturan kendaraan. Tidak ada luka besar, tidak ada patah tulang serius yang bisa menjelaskan kecelakaan fatal. Bahkan hasil medis juga menepis kemungkinan bahwa dia meninggal akibat serangan jantung atau penyakit bawaan lainnya. Menurut laporan forensik, penyebab kematian Jamaluddin adalah sesak napas akibat faktor eksternal. Paru-parunya menunjukkan tanda-tanda kekurangan oksigen yang diakibatkan oleh tekanan fisik. Indikasi kuat bahwa seseorang sengaja menghalangi jalan nafasnya hingga dia kehabisan udara. Dengan kata lain, Jamaluddin dibunuh, bukan mengalami kecelakaan. Namun kejutan tidak berhenti di situ. Tim forensik juga berhasil memperkirakan waktu kematiannya. Berdasarkan kondisi tubuh dan suhu jasad, dipastikan bahwa Jamaluddin sudah meninggal sekitar 9 jam sebelum mobilnya ditemukan dalam kondisi rusak di tepi kebun sawit. Artinya, jika mobil itu ditemukan pada pagi hari, maka kematian Jamaluddin sebenarnya terjadi sekitar tengah malam sebelumnya. Temuan ini mengubah arah penyelidikan secara drastis. Semua keterangan awal mulai dipertanyakan, terutama kesaksian Juraida yang mengatakan bahwa suaminya sempat berpamitan untuk pergi senam pada pukul 5 pagi. Jika Jamaluddin telah meninggal sejak tengah malam, maka pernyataan itu jelas mustahil. Bagi penyidik, kebohongan sekecil apapun bisa menjadi kunci pembuka sebuah kasus besar. Dalam proses interogasi, polisi menanyakan pertanyaan yang tampak sederhana namun sangat penting. Kapan terakhir kali Anda melihat Jamaluddin hidup? Anak-anak menjawab dengan ragu, menyebut bahwa malam itu mereka tidur lebih awal dan baru tahu kabar kematian ayahnya keesokan paginya. Namun jawaban Juraida berbeda. Dengan nada yakin, dia mengatakan bahwa terakhir kali melihat suaminya adalah saat berpamitan untuk pergi senam sekitar pukul 5 subuh. Tanpa disadarinya, ucapan itu justru menjadi titik balik dalam penyelidikan. Bagi polisi, pernyataan Juraida kini jelas bertentangan dengan hasil otopsi medis. Jika Jamaluddin telah tewas 9 jam sebelum mobilnya ditemukan, maka dia tidak mungkin masih hidup saat subuh tiba. Dengan demikian, kebohongan Juraida bukan hanya terdeteksi, tapi juga menempatkannya dalam posisi yang sangat berbahaya. Dengan bantuan tim forensik digital, polisi akhirnya berhasil membuka kunci yang selama ini menutup misteri kematian Jamaluddin. Rekaman CCTV di rumah korban yang sempat dihapus berhasil dipulihkan melalui teknologi khusus. Layaknya file yang dikembalikan dari recycle bin komputer, data yang tampak hilang ternyata masih tersimpan di sistem penyimpanan kamera. Dan di sanalah untuk pertama kalinya kebenaran mulai terungkap. Rekaman itu memperlihatkan dengan jelas bagaimana Juraida menerima kedatangan dua pria asing di rumahnya pada malam sebelum Jamaluddin ditemukan tewas. Waktu dalam rekaman menunjukkan sekitar pukul 11 malam. Mereka tampak masuk melalui pintu belakang, memastikan tak seorang pun melihat. Beberapa jam berselang menjelang subuh, dua pria yang sama terlihat keluar dari rumah. Namun kali ini mereka tidak lagi berjalan kaki. Salah satunya mengemudikan mobil milik Jamaluddin, sementara yang lain mengendari motor dan mengikuti di belakang. Rombongan kecil itu meninggalkan rumah dalam formasi beriringan menuju arah jalan besar. Bukti tersebut menjadi dasar bagi polisi untuk bertindak cepat. Juraida yang sebelumnya masih berstatus saksi, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka utama. Namun penyelidikan belum selesai. Polisi kemudian
kemudian memburu dua pria yang terekam di CCTV malam kejadian. Butuh waktu singkat bagi tim gabungan untuk menemukan mereka. Kedua pelaku itu bernama Jeffrey Pratama dan Reza Valevi, dua orang yang ternyata memiliki hubungan dekat dengan Juraida. Mereka ditangkap di lokasi terpisah dan langsung diperiksa intensif di Mapolda Sumatera Utara. Di bawah tekanan interogasi, keduanya akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Dari pengakuan mereka, terkuak bahwa pembunuhan itu memang diatur oleh Juraida. Dialah yang menyusun rencana, menentukan waktu, hingga menyediakan akses ke rumah korban. Motif utamanya pun terungkap, uang dan perceraian. Menurut keterangan resmi, Jamaluddin ternyata telah mengajukan gugatan cerai terhadap Juraida. Sidang perceraian mereka dijadwalkan berlangsung pada 1 Desember, hanya beberapa hari setelah pembunuhan terjadi. Gugatan itu membuat Juraida terpojok, karena jika perceraian benar-benar disahkan, dia hanya akan mendapat bagian kecil dari harta suaminya. Sementara itu, jika Jamaluddin meninggal dunia, seluruh harta yang ditaksir mencapai 48 miliar rupiah akan jatuh ke tangannya sebagai ahli waris. Keputusan itulah yang mendorong Juraida untuk menyusun rencana kejamnya. Dia tidak ingin kehilangan kekayaan dan lebih memilih mengakhiri hidup suaminya daripada melihat harta itu terbagi. Dalam persidangan, fakta-fakta kelam mulai terungkap. Jeffrey dengan belak-belakan mengakui bahwa sebelum mereka mengeksekusi Jamaluddin, dia dan Juraida sempat berhubungan intim di dalam mobil. Pengakuan ini membuat suasana ruang sidang seketika hening. Hakim dan jaksa hanya bisa menggelengkan kepala. Juraida sempat tidur di samping jasad suaminya selama 2 jam. Setelah itu bahkan dengan normal menjalankan aktivitasnya. Akhirnya, setelah serangkaian bukti dan kesaksian yang kuat, majelis hakim menjatuhkan vonis berat. Juraida dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Sementara Jeffrey menerima hukuman penjara seumur hidup, dan Reza yang berperan sebagai pengemudi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Namun yang paling mencengangkan adalah reaksi Juraida setelah mendengar vonis tersebut. Bukannya menangis atau menunjukkan penyesalan, dia tetap tenang dan bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam beberapa kesempatan wawancara, Juraida masih berusaha memainkan perannya sebagai korban suaminya, berbicara dengan nada lembut seolah tidak pernah melakukan kejahatan keji itu. Publik pun terbelah antara rasa marah dan iba. Bagi banyak orang, kasus ini menjadi pengingat betapa gelapnya hati manusia bisa berubah karena uang dan nafsu. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga ada pelajaran yang dapat kita ambil. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.